Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ramadhani Revis dengan NIM 24354021. Saya akan menjelaskan tentang analisis krisis sila pertama Pancasila. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara yang beragam dengan agama dan keyakinan. Di sisi lain, Pancasila Indonesia yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita menghadapi berbagai konflik antar umat beragama dan masalah toleransi. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis bagaimana sila pertama Pancasila dapat menjadikan dasar dalam menangani konflik antar umat beragama di Indonesia. Pancasila yang pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki peran fundamental sebagai dasar dalam menangani konflik antar umat beragama di Indonesia. Setiap warga Indonesia mengakui dan menghormati keberagaman Tuhan yang Maha Esa, meskipun dalam praktiknya agama yang dianut berbeda-beda. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk menangani konflik antar umat beragama. Yang pertama itu ada menghormati terhadap kebebasan beragama. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menghindari pemaksaan keyakinan kepada orang lain. Yang kedua ada mendorong dialog antara beragama dengan berfokus dengan nilai universal dalam ajaran agama seperti perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Dialog ini dapat memperkuat pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman yang menjadi pemicu konflik. Yang ketiga, ada pendidikan toleransi berbasis agama. Dengan pendidikan yang menanamkan pemahaman bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan perdamaian, masyarakat diharapkan lebih bisa menghargai perbedaan keyakinan dan menghindari konflik yang berlandaskan agama. Yang keempat, ada peran pemerintah sebagai fasilitas keadilan dan perdamaian. Hal ini termasuk penyediaan fasilitas peribadatan, penindak tegas tindakan toleran, serta memfasilitaskan dialog jika terjadi konflik. Dan yang terakhir, menyelesaikan konflik secara damai dan bijaksana. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan perdamaian dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Dalam penyelesaian konflik, masyarakat diingatkan untuk mengutamakan pendekatan damai dengan semangat kebersamaan. Secara keseluruhan, sila pertama Pancasila mengajarkan prinsip ketuhanan yang inklusif dan toleran. Dengan pedoman pada prinsip ini, setiap individu dan pemerintah Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani konflik antar umat beragama dengan tetap menjaga ketuhanan dan kerukunan masyarakat yang beragama. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa aja tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila pertama di masyarakat yang plural. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, penerapan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menghadapi sejumlah tantangan. Keberagaman agama, keyakinan, dan pemahaman masyarakat Indonesia seringkali memunculkan tantangan yang kompleks dalam menjaga keharmonisan dan penerapan Pancasila secara adil. Jadi ada aja tantangannya seperti yang pertama ada intoleransi dan diskriminasi antar beragama. Salah satu tantangan utama adalah adanya sikap toleransi dan diskriminasi antar umat beragama. Jadi ada beberapa kelompok atau individu yang merasa atau cenderung memiliki keyakinan yang paling benar sehingga memandang rendah agama lain. Yang kedua ada radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme itu agama yang menyimpang dari ajaran perdamaian bisa menjadi ancaman terhadap penerapan sila pertama. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang toleransi.
di daerah wilayah pendidikan tentang toleransi antar beragama masih kurang memadai. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam pentingnya menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang keempat, ada kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya inklusif. Terkadang ada kebijakan atau aturan yang dirasa kurang inklusif atau tidak adil bagi sebagian kelompok. Contoh kasus adalah sulitnya pendirian rumah ibadah untuk kelompok agama minoritas di beberapa daerah yang disebabkan oleh peraturan atau resistensi di lingkungan sekitar. Yang kelima, ada pemanfaatan isu agama untuk kepentingan politik. Politik identitas berbasis agama seringkali digunakan oleh kelompok tertentu untuk meraih dukungan atau kekuasaan. Yang keenam, ada penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian. Di era digital, informasi itu menyebar dengan cepat, termasuk berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama. Yang ketujuh, ada perbedaan interpretasi agama. Perbedaan ini terkadang memicu perdebatan yang meruncing, terutama ketika salah satu kelompok merasa interpretasinya paling benar. Dan yang terakhir, saya akan memberikan solusi inovatif berbasis nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Untuk memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia, solusi inovatif yang berbasis pada nilai Pancasila harus mampu menciptakan sinergi, memahami perbedaan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Jadi ada beberapa solusi yang inovatif. Yang pertama, ada platform digital dialog lintas iman. Mengembangkan platform digital khusus seperti aplikasi atau situs-situs web untuk dialog antar beragama dan antar budaya. Platform ini berfungsi sebagai wadah diskusi yang memperkuat tokoh agama, akademis, dan masyarakat umum untuk saling berbagi pandangan. Jadi yang kedua, ada program rumah bersama untuk aksi sosialnya. Mengembangkan program rumah bersama yaitu sebuah pusat komunitas yang menjadi tempat berkumpul lintas agama untuk melakukan aksi sosial bersama, seperti membantu kaum duafa, gotong royong lingkungan, atau edukasi kesehatan. Yang ketiga, ada kurikulum toleransi di sekolah. Memasukkan kurikulum khusus untuk mengajarkan toleransi, nilai-nilai kemanusiaan, dan pengenalan agama yang diakui di Indonesia. Kurikulum ini meliputi kelas tentang sejarah agama di Indonesia, nilai kemanusiaan, dan pendekatan dialog, sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, ada program di Duta Toleransi untuk kaum muda. Program ini merekrut dan melatih pemuda dari berbagai latar belakang agama untuk menjadi duta toleransi di lingkungan mereka. Mereka akan dilatih mengenai kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, dan resolusi konflik, serta diberi tugas untuk mengadakan kegiatan yang mempromosikan toleransi. Yang kelima, ada wisata edukasi lintas agama. Menyediakan program wisata edukasi di tempat ibadah berbagai agama seperti masjid, gereja, pura, dan wihara. Wisata ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan keindahan dan nilai-nilai setiap agama, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap keyakinan yang berbeda. Yang keenam, ada Festival Budaya dan Agama Indonesia. Menyediakan festival budaya dan agama berbagai kota besar dan wilayah yang menyatukan seni budaya dan agama dalam perayaan bersama. Setiap agama dapat mempersembahkan karya seni seperti musik, tari, dan kuliner khas mereka. Yang ketujuh, ada mediasi konflik dengan tokoh lintas agama sebagai penasihat. Bentuk tim penasihat lintas agama yang siap menjadi mediator dalam konflik berbasis agama di masyarakat. Tim ini beranggotakan tokoh-tokoh agama yang dihormati, dilengkapi dengan pelatihan penyelesaian konflik secara damai. Jadi yang ke-8, ada pelibatan influencer agama dalam kampanye digital toleransi.
Konten dapat berupa pesan singkat, video, atau cerita interaksi yang mempromosikan saling menghormati dan kerukunan. Yang kesembilan, ada pusat kajian dan riset toleransi berbasis data. Pendirian pusat kajian yang berfokus pada riset berbasis data mengenai dinamika toleransi dan interaksi antar agama di Indonesia. Pusat ini akan mempublikasikan temuan-temuan penting untuk membantu pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial dalam merancang kebijakan berbasis bukti guna meningkatkan toleransi. Dan yang terakhir, ada apresiasi tokoh dan komunitas toleransi di Indonesia. Jadi bisa mengadakan pengadaan penghargaan nasional untuk tokoh-tokoh atau komunitas yang aktif dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Jadi dengan menerapkan solusi-solusi ini, nilai-nilai Pancasila akan dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inovasi tersebut dapat menciptakan ruang aman bagi umat beragama, mendorong kerukunan, dan menguatkan rasa persatuan yang mencerminkan karakter bangsa di Indonesia.